Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak begitu nikmat sehingga kita dapat mengadakan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian semua, hari ini kita belajar materi tentang pergaulan bebas dan zina. Anak-anak sekalian, zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar di dalam Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, alangkah baiknya Bapak menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini kita lihat peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Untuk lebih mudahnya, kita lihat dulu peta konsep yang ada di layar kita ini. Di dalam peta konsep ini kita bisa melihat ada dua bagan ya, ada dua bagan. Yang pertama adalah larangan berbuat zina dan kemudian hukum bagi pelaku perbuatan zina. Larangan berbuat zina itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 dan hukumannya terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Pergaulan bebas itu terjadi karena ada beberapa faktor dan juga berdampak negatif bagi orang yang melanggar dari perbuatan zina tersebut. Kita bisa lihat di tampilan ini ada ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang zina. Zina itu merupakan perbuatan keji yang harus kita hindari. Anak-anak Bapak sekalian semua, nanti diharapkan semua bisa untuk menghafal ayat ini ya. Itu yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Kemudian untuk kita ketahui bahwa ada hukuman bagi orang yang berbuat zina. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jadi orang yang melakukan perbuatan zina yang belum menikah itu didera 100 kali. Beda dengan perbuatan orang yang berzina yang sudah menikah atau zina muhsan namanya. Itu yaitu zina yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah ya. Itu dia dirajam sampai meninggal dunia. Untuk lebih mudahnya lagi kita harus memahami dulu apa sebenarnya zina itu. Zina berasal dari bahasa Arab ya, zana yazni. Secara harfiah itu fahisyah atau perbuatan keji. Itu secara bahasa. Secara istilah itu zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi zina itu supaya mudah untuk kita pahami adalah perbuatan hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang dilakukan di luar pernikahan. Itulah yang disebut dengan zina. Tapi ada zina-zina yang lain. Apa itu? Ada zina mata, ada zina telinga, ada zina mulut dan lain sebagainya. Itu juga termasuk zina. Tapi zina yang dimaksud di sini adalah zina yang betul-betul makna sesungguhnya dari zina tersebut. Ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat-sangat
berbahaya untuk kita lakukan karena merupakan salah satu termasuk dosa-dosa besar, ya, yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Al-Isra ayat 30 tadi sudah jelas larangannya, sungguh sangat jelas, ya. Kemudian untuk kita pahami bahwa ternyata zina itu terbagi dua, ya. Zina itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan zina muhsan dan ada yang disebut zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah menikah. Ya, ini salah satu dari zina, macam-macam zina, ya, yaitu zina muhsan. Zina muhsan ini hukumannya tidak main-main, anak-anak bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena hukuman dari zina muhsan ini adalah dirajam, dilempari dengan batu hingga meninggal dunia, ya. Ini salah satu hal yang harus kita ingat dan kita perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita nanti. Mana tahu nanti anak-anak bapak semua sudah beranjak dewasa dan sudah melakukan yang namanya pernikahan, maka ini harus dijaga betul, jangan sampai zina ini terjadi pada diri kita, apalagi yang disebut dengan zina muhsan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, atau kita sebut dengan, ya, kalau kita lihat zaman sekarang itu ya pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas sekarang sudah sangat terlalu vulgar, ya, sudah sangat terlalu berbahaya, sampai mereka berhubungan zina itu atau melakukan zina itu seperti hal yang biasa saja, seperti tidak ada masalah. Padahal di dalam Islam ini termasuk zina yang sangat besar dan hukumannya itu adalah 100 kali cambuk, ya. Ini berbahaya. Inilah dua jenis dari zina, ya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, dan ini bisa terjadi dalam pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat sebagaimana secara leluasa. Jadi bahasanya saja sudah pergaulan bebas, jadi memang pergaulan itu tidak ada lagi batasnya, semua sesuai dengan keinginan individu itu masing-masing. Ini merupakan salah satu sebab yang bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam perbuatan zina. Dan ini kalau bisa anak-anak bapak dihindari, karena memang ini merupakan salah satu faktor terbesar yang bisa membuat anak-anak bapak nanti bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ya. Ada jenis-jenis pergaulan bebas. Di sini kita bisa lihat ada seks bebas, ada merokok, ada miras, ada kehidupan malam, dan ada tawuran. Ini salah satu dari bagian dari pergaulan bebas, ya. Saya harap anak-anak bapak ini untuk dihindari. Kita tadi membahas tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina, ya. Dalam melakukan zina itu ada syarat-syaratnya. Kalau kita melihat ada orang yang sudah melakukan zina, yang pertama, syarat orang tersebut sudah bisa untuk dihukum sebagaimana yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 tadi. Perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Jadi kalau perbuatan itu sudah dilakukan di luar hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah dan perbuatan itu disengaja, maka sudah termasuk syarat untuk menghukum orang tersebut. Kemudian pelakunya adalah mukallaf. Jadi mukallaf ini maksudnya adalah orang yang melakukan itu sudah dewasa, ya. Kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah berakal, dia sudah bisa untuk dijatuhi hukuman, kecuali anak tersebut belum mukallaf, ya. Kalau belum mukallaf maka dia tidak bisa dihukum sebagaimana hukum yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, ya. Memang betul-betul dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, terbukti atau terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Kalau sudah ada bukti-buktinya, sudah kuat dan telah terjadi perilaku tersebut, maka sudah bisa dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh agama,
Baik, coba kita lihat lebih jauh lagi. Ternyata pergaulan bebas itu di dalamnya adalah seks atau yang disebut dengan zina, ya. Ada beberapa hal penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah pendidikan di lingkungan keluarga yang rendah, ya, karena memang kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian di lingkungan masyarakat yang menyebabkan orang masuk ke dalam zina itu adalah karena faktor pendidikan keluarga. Kenapa demikian? Karena memang mereka tidak mengetahui dampak negatifnya, bagaimana itu bisa terjadi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keadaan rumah yang tidak stabil atau broken home, ya. Banyak sekali orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini karena keluarganya tidak mendapatkan kenyamanan, ya, karena tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia melampiaskannya dengan pergaulan bebas. Yang ketiga, kurang hati-hati dalam berteman, ya. Ini juga perlu kita perhatikan anak-anak Bapak dalam menghindari pergaulan bebas. Teman itu bisa menjerumuskan kita, ya, bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi jika teman-teman kita adalah orang-orang yang baik, insya Allah kita juga akan terikut menjadi orang-orang yang baik. Kemudian keadaan ekonomi keluarga, ya, keadaan ekonomi ini juga kadang bisa menjadi sebab orang jatuh ke dalam pergaulan bebas atau di dalam hal zina, ya. Kemudian yang kelima itu lingkungan sekitar tidak baik. Kalau lingkungan sudah tidak baik, kalau kita tidak bisa melakukan preventif untuk diri kita sendiri, itu tentu sangat berbahaya juga untuk diri kita, ya. Di sini bisa kita lihat ada cara menghindari pergaulan bebas, ya. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas itu? Yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Karena kita ketahui bahwa yang menjadi pelindung atau yang menjadi hal yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina itu termasuk diantaranya adalah pendidikan agama. Karena memang di agama sendiri yang melarang untuk berbuat zina, ya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan ini, maka perbaikilah pendidikan agama kita. Kemudian memilih teman, pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Kemudian yang ketiga, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Selalulah berkomunikasi dengan orang tua, selalu memberikan hal-hal yang positif, komunikasi yang positif antara orang tua dan anak. Kemudian pendidikan seks yang tepat atau sex education. Kemudian yang kelima, menghindari lingkungan yang kurang baik atau tidak kondusif, ya. Itu salah satu di antara cara-cara kita untuk menghindari pergaulan bebas, ya. Coba kita lihat, ternyata zina itu bukan sekadar hanya untuk dilarang. Ternyata ada akibat yang besar setelah kita melakukan perbuatan zina. Coba kita lihat anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini jelas, ya, karena memang Al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa dilarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Ya, kita bisa melihat, ya. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang telah melakukan zina itu dikucilkan karena memang perbuatannya sudah sangat tidak enak untuk dilihat oleh masyarakat. Kemudian garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Jadi orang yang berzina itu kalau dia melahirkan seorang anak, maka anak itu bukanlah anak si laki-laki, ya. Kemudian yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan, ya. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi kalau ada anak hasil dari perbuatan zina, itu bukan anak dari ayahnya. Kemudian anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Jadi anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tidak bisa mendapatkan warisan dari kedua orang tua. Kemudian kalau apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Ini jadi dampaknya sangat besar, ya anak-anak Bapak sekalian. Ya baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.